Arif menghubungi Sari dan mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota. Kafe ini dikenal dengan suasananya yang nyaman dan tenang, cocok untuk percakapan yang mendalam dan pribadi. Pukul 10 pagi, Arif tiba di kafe dengan rasa cemas yang menyelimuti dirinya. Dia memilih sebuah meja di pojok ruangan, berharap bahwa privasi ini bisa membantu mereka dalam percakapan yang sulit ini. Sari tiba sekitar 10 menit setelah Arif dan terlihat sangat gugup. Dia mengenakan pakaian sederhana, berusaha untuk terlihat wajar meskipun hatinya bergetar. Setelah menyapa Arif dengan senyum yang dipaksakan, mereka duduk di meja. Arif berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Meskipun dia merasa kemarahan dan kekacauan emosi yang mendalam. Terima kasih sudah datang, Sari, kata Arif, memulai percakapan dengan nada serius. Aku tahu ini adalah pertemuan yang sulit, tetapi aku perlu memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku benar-benar terkejut dan bingung. Sari mengangguk. Matanya menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Aku juga merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi, jawabnya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama tidak kamu dan Maya. Arif memandang Sari dengan tatapan tajam, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Ceritakan padaku dari awal. Bagaimana kalian bisa bertemu dan bagaimana hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah kesalahan. Sari menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai menceritakan kisahnya. Aku pertama kali bertemu denganmu sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupku. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, dan kamu datang untuk makan siang. Kita mulai berbicara, dan aku merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Kamu tampaknya sangat perhatian dan baik hati. Arif mendengarkan dengan cermat, berusaha menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lanjutkan, pintanya. Bagaimana hubungan ini berkembang? Sari melanjutkan ceritanya dengan penuh penyesalan. Awalnya, kami hanya berteman. Namun, semakin sering kami bertemu, semakin dalam perasaan kami tumbuh. Aku tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi aku merasa sangat terhubung denganmu. Aku tahu kamu sudah menikah, tetapi aku tidak bisa mengendalikan perasaan itu. Aku merasa sangat kesepian dan terabaikan pada saat itu, dan hubungan kita berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Arif merasa semakin tertekan mendengar penjelasan Sari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya begitu saja. Aku merasa sangat marah pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku tidak menyadari betapa buruknya situasi ini? Arif mengungkapkan rasa frustrasinya. Dan sekarang, ada seorang anak yang akan lahir dari hubungan ini. Aku harus menghadapi konsekuensinya dan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak. Sari menunduk, merasakan beban emosional yang besar. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku benar-benar tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa anakku mendapatkan kehidupan yang baik. Dan aku berharap kita bisa menemukan jalan untuk menyelesaikan semua ini. Arif memandang Sari dengan rasa sakit di matanya. Aku harus berbicara dengan Maya dan mencari solusi bersama. Aku ingin memastikan bahwa anak ini tidak menjadi korban dari kesalahan yang telah kita buat. Aku juga harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Maya. Jika masih ada kesempatan, Sari mengangguk setuju. Aku paham, Arif. Aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku dan aku berharap kita bisa menemukan cara untuk menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Arif memutuskan bahwa dia harus mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berjanji pada Sari untuk melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan anak tersebut mendapatkan dukungan dan perhatian yang diperlukan. Dia juga tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, baik dalam bentuk tanggung jawab finansial maupun emosional. Dengan tekad baru, Arif berdiri dan menjabat tangan Sari. Terima kasih sudah datang dan menjelaskan semuanya, katanya dengan suara tegas. Aku akan menghubungimu lagi setelah aku berbicara dengan Maya. Kita harus bekerja sama untuk menemukan jalan terbaik untuk anak ini. Sari mengangguk dan berdiri, memberikan senyuman yang penuh rasa terima kasih meskipun masih terlihat penuh kesedihan. Mereka berpisah di kafe, dan Arif merasa beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi dia bertekad untuk menghadapi segala sesuatu dengan keberanian dan tanggung jawab. Arif kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia harus bersiap menghadapi percakapan yang berat dengan Maya dan mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini.
Meskipun dia merasa marah dan bersalah, dia tahu bahwa langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan masa depan bagi semua pihak yang terlibat. Kehidupan Maya dan Arif kini berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Setelah mengungkap kebenaran yang menyakitkan, mereka menghadapi kenyataan bahwa harus ada tindakan konkret untuk menyelesaikan situasi ini secara adil dan bijaksana. Mengingat kompleksitas masalah ini, mereka memutuskan untuk mencari solusi yang tidak hanya melibatkan kepentingan mereka sendiri tetapi juga Sari. Wanita yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari masalah ini, Maya dan Arif mengadakan pertemuan di rumah mereka pada malam hari. Mereka memilih suasana yang tenang, dengan lampu yang redup dan teh hangat yang menyegarkan. Di ruang tamu yang nyaman, mereka duduk berseberangan di sofa, berusaha mengatasi rasa cemas yang mendalam. Pembicaraan ini sangat penting bagi mereka untuk menemukan cara terbaik menghadapi masalah ini. Maya membuka percakapan dengan nada yang hati-hati. Arif, kita perlu berbicara tentang langkah-langkah berikutnya. Kita tidak bisa terus-menerus berada dalam ketidakpastian seperti ini. Kita perlu mencari solusi yang bisa diterima semua pihak, terutama Sari, agar semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Arif mengangguk setuju. Wajahnya menunjukkan rasa lelah dan keseriusan. Aku setuju, Maya. Aku sudah memikirkan berbagai kemungkinan, dan aku rasa kita perlu mendiskusikan ini dengan Sari untuk mencari jalan tengah. Kita harus memastikan bahwa hak-hak anak ini diakui, dan bahwa Sari juga mendapatkan kejelasan tentang perannya. Maya memandang Arif dengan penuh perhatian. Aku juga merasa hal yang sama. Aku sudah memikirkan banyak hal, termasuk bagaimana kita bisa mendukung anak ini dengan baik. Tapi, kita harus memastikan bahwa kita juga menjaga jarak dan batasan yang jelas dengan Sari, agar tidak ada masalah di masa depan. Arif menghela napas panjang. Aku pikir, pertemuan dengan Sari adalah langkah yang tepat. Kita perlu menyusun rencana yang melibatkan hak asuh anak, tanggung jawab finansial, dan bentuk dukungan lain yang mungkin diperlukan. Aku ingin memastikan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memastikan bahwa anak ini mendapatkan kehidupan yang layak. Maya setuju, dan mulai merencanakan langkah-langkah konkret. Aku akan mengatur pertemuan dengan Sari dalam beberapa hari ke depan. Aku merasa kita harus berbicara secara terbuka tentang harapan dan kekhawatiran kita. Ini akan membantu kita memahami posisi masing-masing dan membuat keputusan yang lebih baik. Arif merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar rencana Maya. Bagaimana dengan hak asuh dan tanggung jawab finansial? Kita perlu memastikan bahwa semuanya jelas dan adil untuk semua pihak. Maya menjawab dengan penuh perhatian. Aku pikir, untuk hak asuh, kita perlu membicarakan siapa yang akan bertanggung jawab dalam merawat anak dan bagaimana peran Sari dalam hal ini. Untuk tanggung jawab finansial, kita bisa mendiskusikan bentuk dukungan yang sesuai untuk memastikan anak ini memiliki segala yang dibutuhkannya. Selama beberapa hari ke depan, Maya dan Arif mempersiapkan pertemuan dengan Sari. Mereka merancang daftar topik yang harus dibahas dan menyusun beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa pertemuan tersebut efektif. Maya juga mencari bantuan dari seorang mediator keluarga yang berpengalaman untuk membantu mereka dalam proses negosiasi. Hari pertemuan tiba, dan Maya, Arif, serta mediator keluarga berkumpul di klinik Maya, di mana mereka telah mempersiapkan ruang pertemuan yang tenang dan nyaman. Sari tiba dengan wajah cemas, namun dia tampak siap untuk berdiskusi. Maya dan Arif menyambutnya dengan sopan dan mengundangnya duduk. Mediator memulai pertemuan dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut. Kami di sini untuk mencari solusi yang adil dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik untuk semua pihak. Tujuan kami adalah memastikan bahwa hak-hak dan tanggung jawab dipahami dengan jelas. Maya mengangguk dan memulai diskusi. Sari, kami ingin mendengar dari Anda tentang apa yang Anda harapkan dari situasi ini. Kami juga ingin memastikan bahwa anak ini mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Sari menjawab dengan jujur. Aku hanya ingin anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Aku siap untuk berperan sebagai ibu, tetapi aku juga ingin memastikan bahwa hak dan tanggung jawabnya diakui dengan jelas. Aku tidak ingin mengganggu kehidupan Maya dan Arif, tetapi aku juga ingin memastikan anakku tidak kekurangan apapun. Arif menambahkan, kami memahami kekhawatiran Anda, Sari. Kami ingin mencari solusi yang bisa memastikan anak ini mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk dukungan finansial dan emosional. Kami juga ingin mengatur hak asuh dengan cara yang adil, memastikan bahwa peran Anda sebagai ibu dihargai, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga batasan yang diperlukan dengan bantuan mediator. Maya, Arif, dan Sari mulai menyusun rencana yang mencakup hak asuh anak,
dukungan finansial, dan bentuk dukungan lainnya. Diskusi berlangsung dengan terbuka dan penuh kesadaran, meskipun ada momen-momen emosional dan kesulitan. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan yang mencakup kontribusi dari Arif dalam bentuk dukungan finansial, peran Sari sebagai ibu, dan komitmen Maya dan Arif untuk mendukung anak tersebut dalam jangka panjang. Pertemuan ini memberikan kejelasan dan struktur untuk masa depan. Meskipun proses ini tidak mudah, Maya dan Arif merasa lega karena mereka telah mengambil langkah pertama menuju penyelesaian yang adil. Mereka juga bertekad untuk menjaga hubungan keluarga mereka tetap solid sambil mengatasi tantangan yang ada. Saat pertemuan berakhir, Maya dan Arif meninggalkan klinik dengan rasa haru dan harapan baru. Mereka tahu bahwa perjalanan ke depan masih panjang, tetapi mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan dukungan dan pemahaman yang telah mereka capai. Dengan berjalannya waktu, Maya dan Arif mulai menyadari bahwa mereka harus berfokus pada penyusunan kembali kehidupan mereka setelah menghadapi krisis yang mengguncang. Langkah pertama dalam proses ini adalah memperbaiki hubungan mereka yang retak dan memulihkan kepercayaan yang sempat hilang. Mereka tahu bahwa membangun kembali fondasi hubungan mereka akan memerlukan usaha dan waktu, tetapi mereka berkomitmen untuk melakukannya demi masa depan keluarga mereka. Maya dan Arif memutuskan untuk melakukan terapi pasangan sebagai bagian dari proses pemulihan mereka. Mereka menghubungi seorang terapis berpengalaman yang dapat membantu mereka menjelajahi perasaan dan kekhawatiran mereka secara mendalam. Setiap sesi terapi membawa mereka untuk berbicara tentang harapan dan ketakutan mereka, serta bagaimana mereka dapat memperbaiki komunikasi mereka. Terapi ini membantu mereka untuk lebih memahami satu sama lain dan memperbaiki kesalahpahaman yang ada di antara mereka. Di rumah, Maya dan Arif berusaha menciptakan lingkungan yang lebih harmonis untuk anak-anak mereka. Mereka menyadari bahwa anak-anak mereka juga terpengaruh oleh situasi ini, jadi mereka berusaha untuk memastikan bahwa mereka tetap merasa dicintai dan diperhatikan. Maya dan Arif mulai meluangkan waktu khusus untuk keluarga, seperti berencana untuk kegiatan akhir pekan bersama dan menciptakan rutinitas baru yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Mereka juga berbicara secara terbuka dengan anak-anak mereka, memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia mereka tentang perubahan yang terjadi tanpa membebani mereka dengan detail yang tidak perlu. Sementara itu, Sari juga mulai menyusun kembali kehidupannya. Setelah pertemuan dengan Maya dan Arif, Sari fokus pada membangun masa depan yang stabil untuk anaknya. Dia mencari pekerjaan baru yang lebih baik dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Sari merasa penting untuk memberikan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang untuk anaknya, dan dia berkomitmen untuk menjadi ibu yang baik. Meskipun menghadapi tantangan, Sari mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan keluarga terdekat, yang membantu memperkuat semangatnya. Sari juga menghadapi momen-momen sulit saat berusaha mengatasi kenangan dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Dia menjalani konseling untuk membantu memproses emosinya dan mengatasi dampak dari pengalaman yang penuh tekanan. Konseling ini membantunya untuk lebih memahami dirinya sendiri dan menemukan cara untuk menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih positif. Selama beberapa bulan ke depan, Maya, Arif, dan Sari berusaha untuk menyelaraskan hidup mereka dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Mereka berkomunikasi secara teratur untuk memastikan bahwa semua pihak tetap terinformasi dan bahwa kebutuhan anak mereka terpenuhi. Sari mengirimkan pembaruan berkala kepada Maya dan Arif tentang perkembangan anak mereka, sementara Maya dan Arif memberikan dukungan finansial dan memastikan bahwa Sari mendapatkan bantuan yang diperlukan. Maya dan Arif mulai merasakan perubahan positif dalam hubungan mereka. Meskipun masa lalu tetap menjadi bagian dari cerita mereka, mereka berusaha untuk fokus pada masa depan dan memperkuat ikatan mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai, dan mereka menyadari betapa pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam menjaga hubungan yang sehat. Sementara itu, Sari merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Dia mulai melihat hasil dari usahanya untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan merasa bangga dengan pencapaiannya. Dia terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Maya, Arif, dan Sari akhirnya mencapai titik di mana mereka dapat melihat masa depan dengan lebih jelas. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka menghadapi tantangan besar, mereka telah belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka untuk hidup dalam harmoni dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Maya dan Arif mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih optimis, berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah ada sebelumnya.
Mereka juga berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka dengan Sari tetap sehat dan profesional, memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didukung saat mereka melangkah ke depan. Maya, Arif, dan Sari belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, mereka juga belajar bahwa dengan saling mendukung, berbicara secara terbuka, dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan, mereka dapat menemukan cara untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak mereka.